masih ingin menanyakan tindak lanjut dari semua ini. PPKM pemberlakuan PPKM level 3 khusus untuk Kuningan, umumnya di Jawa Barat, itu sebetulnya kan berdasarkan data dan fakta. Namun alhamdulillah dengan pemberlakuan PPKM ini, PPKM darurat sudah dicabut. Nah ini kan berarti kan sudah ada perbaikan-perbaikan. Ada kelonggaran ya, Ada kelonggaran, boleh ada kelonggaran seperti rumah makan boleh beroperasional, boleh melayani dengan ketentuan kapasitas ruang hanya 25% dan waktu kunjungan para konsumen 30 menit. Itu kan pemerintah tuh artinya kan di situ aja kalau saya lihat sudah ada kelonggaran dari pemerintah. Kalau masyarakat semuanya tidak mau diatur atau ingin memaksakan keinginannya, ya punten, kita ini belum bisa. Ya, saya juga lagi memikirkan langkah-langkah strategis apa yang harus kita bantu untuk kelangsungan kehidupan lah dan penghidupan di masyarakat yang terkena dampak ini semua. Untuk saat sekarang kita sedang mendata yang terdampak penerapan ini dari sisi ekonomi, ya dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi sosial semuanya kena ini, tapi untuk ekonomi kan ada komunitas-komunitas tertentu, ya yang pengertian ekonomi sini yang biasa mendapatkan penghasilan menjadi tidak mendapatkan sesuatu penghasilan. Termasuk misalnya awak angkutan. Delman, angkutan kota, bus, termasuk awak media, termasuk punten, ya komunitas seni, ya karena yang dilarang itu bukan mereka itunya, yang kita larang itu, yang kita himbau itu bukan larangan secara saklek, tapi untuk melaksanakan hajatan yang pokok sakral dan hukumnya wajib secara syar'i, misalnya akad nikah, ya, nah itu. Tolong pahami dulu itu. Kalau semuanya tidak ada ketidakpuasan, apalagi terprovokasi, ya kejadian-kejadian di luar Kuningan, punten saya katakan ini Kuningan, Om. Punten saya akan tegas dalam hal saya tidak mau diganggu oleh yang lain. Kuningan sudah mulai bagus. Kemarin Kuningan ada di level yang paling bawah, 3 besar di bawah. Pertama, angka sebaran COVID-nya, keterjangkitan COVID-nya sangat tinggi. Termasuk bor di rumah sakit itu sudah penuh. Ya. Termasuk angka kesembuhannya rendah, angka kematiannya walaupun di Jawa Barat cukup terendah, tapi kita cukup prihatin. Per hari ini mungkin nembus di angka 300, cukup prihatin, 306. Kita cukup prihatin, Pak. Walaupun di Jawa Barat sekali lagi paling terendah. Saudara saya udah 4. Tapi kalau saya pikirkan bahwa kita ini NKRI, Om. Saya melihat di berita nasional hampir tembus di angka 87.000. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang mendunia kasusnya. Indonesia yang terbesar mengalahkan Cina, India, Brasil dan lain sebagainya. Luar biasa. Kita cukup prihatin sebagai anak bangsa yang harus punya sense of crisis, sense of belonging. Bahwa kita ini senasib sepenanggungan sebagai anak bangsa. Lalu kalau kita bandingkan, kalau semuanya terpapar, kita klasifikasi dong. Ada juga yang lebih terpapar dari kita dari semua sisi. Ya. Berarti nanti akan diterima juga ya Pak? Saya terima asal mereka dan saya sudah sampaikan kepada ketuanya Pak Tatang Koswara, Pak Tatang, kalau besok mau audiensi mangga, tapi jawaban saya tidak akan berubah. Iya. Akan seperti itu karena kami harus patuh taat kepada aturan di atas kami. Saya mencoba untuk mengeluarkan beberapa yang bisa dimungkinkan. Hanya karena berbicara kewenangan atas saran semuanya juga tidak dimungkinkan dulu. Kurang apa lagi? Kuncinya, bahkan tadi saya mendengar langsung dari Pak Menteri Kesehatan, Pak Sadikin, bahwa kuncinya sekarang ada pada diri kita semua. Kesabaran, kesadaran, ya mau nggak kita bertahan untuk sementara ini? Karena sampai sekarang wabah COVID-19 kapan berakhir tidak ada yang bisa menentukan.
Hanya Tuhan yang tahu, Allah yang maha tahu. Tapi kembalilah kalau sudah kepada diri kita, ya kita harus sabar, sadar, menyadari bahwa COVID ini ada. Untuk urusan yang lainnya daripada itu, daripada ini, jangan memikirkan diri sendiri. Yang sedang dipikirkan oleh pemerintah daerah ini semua. Bahkan sekarang, punten ya, banyak instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh masing-masing satuan lah, baik itu organisasi, partai politik dan lain sebagainya, semuanya harus bergotong royong menangani persoalan ini secara bersama, sehingga tidak lagi ada dampak sosial yang lebih parah, dampak ekonomi yang lebih parah, terutama dampak sosial. Ya alhamdulillah tidak ada yang kekurangan makan, kurang gizi, kan masih bisa teratasi dan diatasi. Kalau berbicara susah, semua susah, Pak. Semua terdampak ya Pak? Semua terdampak. Nah itu jadi tolong kepada semua teman-teman masyarakat bersabar. Bukan keinginan kita, tapi kita cukup prihatin. Lebih baik kita, ayolah, menahan diri, membangun kebersamaan, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham. Nah, kalau sudah menganggap diri kita ini sebagai seorang yang ditokohkan, punten.